tadi dari datang sampai ke sini di masjid, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, kemudian sholat sunnah sebelum subuh. Kan banyak yang bisa kita lakukan itu. Apalagi alarm jam kita kan cukup panjang tadi itu. Bisa. Dan tidak perlu tak kaja-kaja. Aduh. Kau perlu 30 menit. Iqamat setelah azan 30 menit. Tidak harus 5 menit. Kadang kan sembilik karyang loh bagai. Ada tempat lain itu. Tempat lain. Iqamat setelah azan 5 menit. Azan 3 menit. Sampai menit. Mau untuk sholat sunnah. Itu sempilik namanya itu. Nya yang tidak boleh itu mengulur-ulur waktu, melalai-lalaikan. Tapi dalam ibadah tidak boleh kita kajah-kajah dong. Kayak tadi imam kita kan nikmat kita itu. Insyaallah luar biasa. Tabarakallah. Allahumma arhamna bighfirli. Kan punya makna. Ya Allah, ampunilah aku ya Rabb. Warhamni. Nikmati ibadah itu. Siapa yang duduk di majelis ilmu, yang hadir di majelis ilmu, itu satu langkah yang dilangkahkannya itu, apa balasannya? Diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapus satu langkah lagi kesalahan dan dosanya hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Jadi Bapak Ibu hadirin yang mendengar mic ini di Masjid Istighfar ataupun di surau yang di situ, kalau ada ngaji di siko, wirid di masjid, di musola, datangi. Jangan duduk aja di rumah. Masaji lado majelis ilmu. Kami bisa di YouTube banyak Ustaz. Banyak Buya yang hebat-hebat loh le. Iya, ilmu iya. Tapi ada yang tidak didapat di sana hadirin. Kalau ilmu ya itu banyak itu. Lebih santiang lah iblis. Banyak ilmu. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang, kesempatan oleh Allah. Karena mulai panjang, tapi tidak sempat juga datang ke rumah saji. Lah datang Ramadan, maka kita syukur tiada tara. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Kau yang sulit, banyak tantangan. Istiqomah duduk di majelis ilmu, istiqomah menjalankan ibadah, istiqomah salat berjamaah. Nyala ibadah kadang tak jamaah. Maka kita berharap ke Allah satu-satunya, semoga keistiqomahan selalu berada di qalbu kita atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Istighfar, para gadang yang sama kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para imam, para buya, alim ulama, cadia pandai, seluruh bendang dalam nagari, kaum ibu hadir yang hadir pada pagi ini, rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah yang terbaik awal Ramadan ini. Mari kita pelihara sampai akhir Ramadan dan sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Karena ibadah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih.
Al-Kahfi 110. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, maka dia kuncinya harus beramal soleh. Kalau di Minang, laksanakan suruh antian tagah. Kalau di Minang, tidak ada lain dari itu. Ya, karena kita hidup di dunia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, menjelang hari agak tarang saya kata, karena subuh ini tidak boleh lama. Biasanya dia mengantuk. Bu, lama ngantuk? Tidak ada. Kalau mengantuk ya barulah. Mengantuk mah tidak bisa ditahan loh. Apalagi perut kenyang dalam masjid yang nyaman pula. Jadi orang yang berada di majelis ilmu itu Allah turunkan sakinah, ketenangan. Orang yang tenang tuh biasanya mudahnya lalu, biasanya. Dan orang yang tak tenang, gelisah tarui, susah lalunya tuh. Kadang lah jam 2 balik, lah jam 1, lah jam 2 malam, buta kemari, lunja lalu dah. Kenapa? Tidak tenang. Kalau ingin tenang, datang ke masjid, ke musola. Mulai duduk lah tu, monjus teh, kan, menyandas nih, itulah menjak contoh. Tidak ada yang menyanda taruh siapa, ibu biarlah biasa itu. Namudo saya lagi menyanda yo kadang-kadang, tidak apa-apa. Karena Allah berikan ketenangan. Kalau tenang, maka itu rahmat Allah yang sangat luar biasa. Kadang orang ingin tenang kok, minum narkoba, ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat lainnya ingin tenang itu. Sekarang umat Islam lari ke ibadah, ke rumah ibadah. Jadi kalau tidak tenang Bapak Ibu di rumah, datang ke masjid, istighfar. Insyaallah tenang itu. Hadirin kaum muslimin, maka semua itu kita lalui tentu tidak lain dan tidak bukan orang yang beriman itu adalah dengan yang namanya pelaksanaan ketaatan kepada Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang mahdhu ataupun yang ghairu mahdhu. Jadi orang yang beriman itu adalah melaksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah, maka dibalas oleh Allah 10. Cie babue awak dibaleh de Allah 10 ah. Balanjo awak cie kakadai nyuagiah di orang kadai itu barah bu. Lain 10 ah. 1. Kadang lah minta tambah lo bagai kan payah lo, menyanyi-nyanyi lo bagai. Tapi begitulah Allah Maha Kuasa. 1 berbuat dibalas 10. Kan hebat itu. Makanya berbuat kebaikan itu di dalam Islam sangat luar biasa. Melangkah saja ke majelis ilmu, belum nyampai itu, belum sampai, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menuju ke majelis ilmu, sekarang kan majelis ilmu itu, maka merugilah orang yang pulang tadi. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu Allah sudah bentangkan jalan menuju surga baginya. Jalan menuju majelis ilmu belum nyampai, belum hadir, Allah sudah bentangkan jalan menuju surga. Silakan lihat di dalam kitab Targhib Imam Nawawi, Imam Nasruddin Al-Albani, babun ilmu. Kan luar biasa.
Siapa yang duduk di majelis ilmu, yang hadir di majelis ilmu, itu satu langkah yang dilangkahkannya itu, apa balasannya? Diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapus satu langkah lagi kesalahan dan dosanya, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Oh, kini kan belum balik pulang loh doh. Masih dalam ampunan Allah. Kan luar biasa. Jadi Bapak Ibu hadirin yang mendengar mic ini di Masjid Istighfar ataupun di surau yang di situ, kalau ada ngaji di siko, wirid di masjid, di musola, datangi. Jangan duduk aja di rumah. Masajilah lado majelis ilmu. Kami bisa di YouTube banyak Ustaz. Banyak Buya yang hebat-hebat loh le. Iya, ilmu iya, tapi ada yang tidak didapat di sana hadirin. Kalau ilmu iya itu banyak itu. Bisa lah iblis, banyak ilmu. Oleh sebab itu jangan sampai kita tinggalkan. Merugilah kita semasa kesempatan diberikan hidup hanya sesaat oleh Allah, semasa seumur kita, tapi tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu itu, bayangan tadi dari datang sampai ke sini di masjid, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, kemudian salat sunnah sebelum subuh, kan banyak yang bisa kita lakukan itu. Apalagi alarm jam kita kan cukup panjang tadi itu, bisa. Dan tidak perlu tak kaja-kaja, aduh. Kau perlu 30 menit. Iqamat setelah azan 30 menit. Tidak harus 5 menit. Kadang kan sembilik karyang loh bagai. Ada tempat lain itu, tempat lain. Iqamat setelah azan 5 menit. Azan 3 menit, 4 menit. Mau untuk sholat sunnah. Itu sempilik namanya itu. Yang tidak boleh itu mengulur-ulur waktu, melalai-lalaikan. Tapi dalam ibadah tidak boleh kita kajah-kajah dong. Kayak tadi imam kita kan nikmat kita itu. Insyaallah luar biasa. Tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Nyaman. Jadi ibadah itu dinikmati. Tidak cendol saja yang dinikmati itu. Rabbi firli, kan punya makna. Ya Allah, ampunilah aku ya Rabb. Warhamni. Nikmati ibadah itu karena kita dialog dengan Allah. Kalau bahasa Pak Quraisy Shihab, komunikasi lah gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab dalam hadits qudsi kan seperti itu. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi kita itu berkomunikasi dengan Allah. Makanya dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu ada namanya mi'raj. As-salatul mi'rajul mu'minin. Bapak Ibu, dalam pemahaman ilmu tasawuf, ilmu tauhid, tak kala kita sholat, ruh kita itu naik. Orang syariah kan biasa saja itu. Makanya pandangan syariah dengan pandangan hakikat marifat beda ya Bapak Ibu ya. Tidak sama. Baca dialog antara Nabi Musa dengan Khidir. Itu beda pandangan itu. Khidir itu pandangan ma'rifat, pandangan tauhid. Nabi Musa itu pandangan syariat. Ya Khidir, saya ingin berguru denganmu. Tidak usah, kamu tidak akan kuat, tidak akan mampu, tidak akan sabar. Tidak ada. Nah, kalau iyo, nanti jangan banyak komen ya, jangan banyak komentar. Baik, ikut pergi dalam perjalanan. Kan dalam riwayat kan seperti itu. Naik kapal, kapal dirusak. Kok dirusak? Itu buktinya. Kamu tidak siap kan? Tidak sanggup. Karena pandangan itu pandangan hakikat. Makanya ibadah juga seperti itu. Dihayati, difahami. Agar ibadah kita punya nilai. Apalagi bulan Ramadan. Masya Allah.
Ghufirallahu, Allah tidak akan dapat Bapak Ibu hadirin kalau tidak benar ibadahnya. Jadi ibadah itu bukan bondong air, bondong dada. Ibadah orang ibadah lo. Awal Ramadan ramai, panuh masjid, anta jamaah na ramai atau masjid nang kete. Ragulo anseli ya. Malam kapan itu kita ya, di mana itu? Oh, ndak temui Jawa awak payah mengincik-ngincik di buah itu. Ramai. Nah, coba tengok bertahan ndak sampai akhir Ramadan. Kemudian setelah Ramadan bertahan ndak seperti itu. Nah, kan itu yang penting. Jadi ibadah itu bukan musiman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari waktu yang sedikit ini diberikan Allah kita pelihara. Bapak Ibu, kita berharap kepada Bapak Ibu jamaah di sini, tolong istiqomah. Istiqomah tu bare iyo. Mulai ke datang ke rumah saji, anak menangi, cucu menangi, abah anak menangi, bagai mana tahu. Merengek minta ini, minta itu. Aduh saya halangannya yang merintang. Istiqamah di situ. Innalladzina qalu rabbunallah. Kalaulah saksi ya wa, menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Istiqamah. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak awaklah yang agak bau muo-muo wa, lah yang pensiun, jangan di rumah julai. Di masjid, hadir di majelis ilmu. Untuk ai duit itu. Tidak ada yang bisa kita bawa. Jam tangan ini, baju ini, tidak ada satupun aksesoris dunia itu. Hanya amal soleh, tidak ada lain dari itu. Entah kapan kita mengembuskan nafas yang terakhir, kita tidak tahu lah. Tapi yang jale, awak berusaha semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik untuk awak juga. Bagi Allah tidak ada untung ruginya, tidak ada. Untuk kita. Alhamdulillah, Masjid Istighfar ini mari kita selalu ada kajian, tolong datang ke sini. Ambo kalau tidak jauh datang ambo. Dari Kuranjai itu kan lumayan juga ya ke sini itu. Tapi biasanya kalau tidak ada kita ngasih kajian, kita dengar kajian. Biasanya seperti itu. Istiqomah. Karena hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Luar biasa kehebatannya. Nah, mudah-mudahan pada bulan ini menjadikan diri kita terlatih, terbiasa, dan jangan sampai kita ibadah musiman. Sekali sebulan, sekali setahun, sekali seminggu, kalau laki-laki Jumat saja gitu kan. Hati-hati. Kita pelihara hal yang seperti itu agar ibadah kita tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa salat jangan sampai ditinggalkan. Jangankan ditinggalkan, diabaikan saja tidak boleh. Salat ke salat sekeji itu mah bantu anda ada yang lain saja. Kan ada aja yang lain nyeleneh kayak gitu. Sadang lay dingin taruh lay indah yo. 5 waktu sehari semalam dingin, indah yo doh. Memang salat Bapak Ibu, memang salat. Karena Rasul seperti itu. Fatimah, kepada anak kandung seorang, engkau salat. Salat sayang, saya Rasulullah bapakmu. Tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak salat. Salat. Rasulullah juga anak kandung seorang. Kan bisa saja Rasul ngomong, Fatimah, tenang saja. Nanti di akhirat ada papi. Bisa kan? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Rasul. Tapi tidak. Makanya Rasul menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-salah. Kita sampai jam 6 Bapak Ibu. Pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat salat. Salat dulu. Bukan anak yang banyak, bukan istri yang banyak. Mana tahu. Ibadah salat. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi. Imam Muslim.
Kalau rancak bagus amalan sholatnya, akan terbawa baik amalan-amalan di belakang yang lainnya. Wa in fasadat sairu amalihi. Kalau cacat rusak, maka akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Berarti kan sholat. Yang kedua kata Rasul, walaupun kita tidak ada duit untuk haji dan umroh, masih dianggap sebagai orang Islam. Kita tidak kadang-kadang puasa, kadang tidak, masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang keluar zakat, kadang tidak, masih status sebagai orang Islam. Kalau tidak sholat, kafir. Itu jaleh-jaleh itu. Man tarakas sholat, sia yang sengaja meninggalkan sholat, faqada. Nah, ini bapak ibu atau ustaz-ustaz yang ahli bahasa Arab, ada qad di sana, maka sungguh taukid itu, dia kafir. Ini tidak ada main-mainnya. Jadi kok meninggal sholat, Nabi dulu pindah sampai bangkak kaki Nabi deh sujui. Kan ada juga pemahaman itu, tidak perlu rukuk sujud itu, cukup di kana saja kan Allah itu. Ada juga itu. Baru menjelang Ramadan kemarin kita dialog dengan orang itu. Kana saja kan tidak ada, Ustaz, tidak perlu rukuk tegak ada. Oh gitu ya, iya. Itu surah Taha bagian ujung apa balian tu. Tabali awak bekus. Kan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimus shalah li zikri, kan itu. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Akan nazar Tuhan tu lah sama tu. Dan kalau mak dewe. Makanya kita analogikan, setiap onde-onde biasa boleh bah. Tapi ndak sadonam boleh, onde-onde terus. Oh iya yes. Nah, tu. Setiap salat wajib mengingat Allah. Ndak setiap mengingat Allah dikatakan salat. Ibu-ibu tu serang menyanda gini gua, lampian tak kalau tu. Tapi ingat ke Allah. Kan ndak sedang salat. Contoh, Bu, contoh. Ndak ada taruh itu Bu. Contoh. Sedang salat ibu tidak, sedang menyanda. Makanya ibadah jangan dipermain-mainkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati ke kita dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum, karena awal Ramadan saya atas nama pribadi Herman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kita berharap seluruh kealfahan, kekilafan kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat siaran ulangnya boleh dibuka di YouTube nantinya. Kajian tahun yang dulu ada juga. Buka saja Herman Tanjung. Istighfar insyaallah. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.